Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam selalu kita ajukan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, panjenengan sedaya pada pagi hari ini berada di sini untuk mengikuti diseminasi aksi nyata 1.4 budaya positif dari Bapak Rian Nasrul Ulus. Bapak Ibu, dalam aksi nyata ini Pak Rian mengharapkan bahwa kita semua nanti bisa untuk menjadikan pertama untuk anak-anak ya, anak-anak generasi muda yang mampu untuk berkembang, mampu untuk bergerak, mampu untuk menciptakan suatu keterampilan ya, yang bisa membagikan hal-hal yang positif. Kemudian saya juga mengharapkan terutama kepada Bapak Rian bahwa dengan aksi nyata ini yang pertama untuk anak-anak bisa istilahnya lebih positif, lebih menyenangkan dalam pembelajaran ya, kemudian lebih aktif lagi gitu. Karena saya lihat kalau aksi nyatanya ini adalah sesuatu yang bagus ya, pembelajaran yang penuh inovasi, pembelajaran yang penuh istilahnya hal-hal yang menyenangkan. Kemudian saya juga mengharapkan nanti Bapak Rian mampu menggerakkan Bapak Ibu guru di sini untuk mengikuti inovasi-inovasi apa yang perlu nanti dikembangkan kepada putra-putri kita. Jadi meskipun kita berada di daerah dataran tinggi, kita juga tidak kalah dengan anak-anak yang di bawah. Saya yakin ibu-ibu di sini tuh mampu, bisa. Saya lihat juga dari videonya kemarin, kreativitasnya menciptakan inovasi-inovasi baru yang mampu membuat anak didik kita senang dengan pelajaran yang diberikan. Jadi tidak ada istilahnya anak didik undang pulang dadah ya, semuanya senang dan Bu, besok pelajarannya apa? Nah, seperti itu yang kita harapkan. Terus mereka juga mampu nanti untuk menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta taufiknya kepada kita semua sehingga kita diberi kesehatan, sehingga kita dapat menghadiri diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Bajulan serta Bapak Ibu guru yang berbahagia, saya akan melakukan diseminasi aksi nyata budaya positif. Ini apa itu budaya positif Bapak Ibu? Kita lanjut dari pengertian dari ini Ibu. Di sini ada konsep utama
modul budaya positif itu ada 6. Nah, nanti kita bahas satu persatu tuh. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, itu mesti bertanya-tanya, apa sih keyakinan kelas ya? Terus yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin, Bapak Ibu? Nah, dalam bahasa Latin itu disiplin itu berasalnya dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi disiplin itu berkenaan pasti dengan peraturan, Bu ya. Sebenarnya artinya itu belajar. Ya. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, kita salah mengartikan sebenarnya, Bu. Lanjut, loh. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Ini yang harus kita capai di pembelajaran Merdeka, Ibu. Oke, sekarang membahas yang nomor 2, Ibu. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, sebelum kita melanjutkan, Ibu, apakah sebenarnya penghargaan itu boleh apa tidak Ibu diberikan kepada kepada anak itu? Penghargaan, contohnya seperti pujian, hadiah, sebenarnya itu diperbolehkan apa tidak Ibu menurut jenengan? Diperbolehkan. Nanti kita bahas. Sebenarnya itu diperbolehkan apa tidak? Nanti kita bahas. Nomor 1, Diana dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia melakukan disiplin itu pasti ada tujuannya. Yang pertama adalah menghindari hukuman. Jadi melakukan disiplin yang pertama itu pasti agar tidak dihukum. Ya, seorang guru, seorang murid sama melakukan kedisiplinan itu pastinya yang pertama adalah takut kalau dihukum. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, itu yang nomor 2. Yang nomor 3 yang paling yang mungkin harus kita lakukan yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari inisiatif kita sendiri, bukan dari takut karena hukuman, bukan takut karena bukan mengharapkan sebuah imbalan, tapi harus sadar dari diri kita sendiri. Itu makna dari disiplin, harusnya seperti itu, Bu. Lanjut Pak Haji. Ini untuk menghindari hukuman itu adalah tingkat terendah dari perilaku manusia. Melakukan disiplin tapi hanya agar terhindar dari hukuman. Itu adalah salah satu tingkat terendah dari motivasi. Pasti akan timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi jika saya tidak melaksanakan hal ini? Contohnya seorang murid, dia berangkat lebih pagi agar tidak dimarahi oleh gurunya. Misalkan jadi dia pasti bertanya, pomone aku ndak berangkat pagi, pasti nanti saya dihukum, dimarahi. Nah, itu pasti muncul dari diri kita, seorang guru dan seorang murid. Yang kedua, menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada fisik, psikis atau terpenuhinya kebutuhan mereka. Ya, daripada cari masalah, kita cari aman aja, berangkat pagi, datang tepat waktu. Nah, itu menghindari permasalahan. Nah, yang ketiga yaitu bersifat eksternal, itu bersifat dari luar, mungkin dari masyarakat atau yang lainnya. Yang kedua, ini yang tengah-tengah ya, untuk mendapatkan imbalan itu, jadi atau penghargaan. Misalkan, wah bagus anak, misalkan dia bagus sudah berangkat pagi, besok lagi ya, itu sebuah penghargaan. Itu di tingkat yang nomor 2. Manusia berperilaku untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, pujian. Yang kedua, timbul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan jika melakukan hal ini? Jadi anak-anak itu mindsetnya, jadi dia berangkat pagi, belajar tekun, belajar yang lebih giat itu hanya untuk mendapatkan pujian, hanya untuk mendapatkan penghargaan. Tapi misalkan dia tidak mendapatkan hadiah atau pujian, dia akan merasa kecewa. Wah, aku kadung berangkat pagi, tiba-tiba gelek sing nyolong, gelek sing muji. Nah, itu adalah hukuman dari penghargaan. Jadi jenengan tidak memberikan penghargaan dan akhirnya anak itu timbul kekecewaan. Itu juga belum pas ya untuk kalau kita memberikan penghargaan. Yang ketiga, menganggap pujian orang lain itu penting bagi kualitasnya. Ya, jadi dia mindsetnya itu hanya untuk mendapatkan pujian, tapi bukan timbul dari dirinya sendiri. Yang keempat, bersifat eksternal. Lanjut Pak. Nah, ini yang ketiga, yang mungkin sedikit demi sedikit harus kita laksanakan ya Bapak Ibu, untuk menjadi apa yang mereka inginkan sesuai nilai-nilai yang diyakini, melakukan sesuai karena nilai-nilai yang mereka hargai dan yakini. Yang kedua, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi dia sadar kalau saya seperti terbiasa disiplin, terbiasa berdisiplin positif, nantinya kedepannya juga akan menjadi anak yang positif dan disiplin dan berguna untuk kedepannya juga. Merupakan motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Dan yang terakhir, bersifat internal, bersifat dari dirinya sendiri, bukan dari dorongan dari orang lain atau untuk mendapatkan hukuman, atau juga tidak takut dengan hukuman. Jadi sadar diri, oh aku berangkat sekolah ya harus berangkat lebih pagi, seperti itu. Nah ini Bu, kan tadi sudah saya tanyakan ya, penghargaan itu boleh enggak kepada anak? Ya, seharusnya tidak diperbolehkan Bu, karena dihukum oleh penghargaan. Maksudnya gini Bu, misalkan si anak kamu maju ke depan, kerjakan soal matematika, nanti kalau bisa saya kasih hadiah uang 2.000. Nah,
Seperti itu. Nah, dia mindsetnya jadi gini, kedepannya nanti kalau saya maju, saya dapat uang. Nah, suatu ketika anak itu disuruh maju, ternyata tidak diberi hadiah, tidak diberi pujian atau tidak diberi apa-apa. Ya udah bagus, udah aja. Nah, dia akan merasa kecewa, akan merasa dihukum oleh kekecewaan tersebut. Nah, jadi anak tersebut merasa kecewa dan akhirnya dihukum oleh penghargaan tersebut. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini pengertiannya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu sama dengan hukuman. Ya, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi dia ketergantungan kepada anak tersebut. Jadi dia mau apapun mengharapkan imbalan, apapun mengharapkan penghargaan, seperti itu. Bukan dari dirinya sendiri. Pengaruhnya itu pengaruh ke jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Jadi kalau anak sudah kecewa kepada gurunya, hubungannya juga jadi rendah ya Bapak Ibu. Nah itu kenapa tidak diperbolehkan kita memberikan penghargaan. Nah lanjut ya. Ini evaluasi dari yang kedua yang tentang penghargaan. Guru perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah. Kalau untuk Ibu Kepala Sekolah, keyakinan sekolah, untuk Bapak Ibu Guru yaitu keyakinan kelas. Selama ini tindakan terhadap suatu pelanggaran berbentuk hukuman atau konsekuensi, belum berupa disiplin positif atau restitusi. Yang ketiga, disiplin merupakan identitas sukses, hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin positif terbagi menjadi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Lanjut Pak. Nah kita coba Bu, yang pertama kita jawab hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu contohnya seperti ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti ada jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita lihat. Nah, tadi semuanya hampir benar Bu. Hukuman, konsekuensi, hukuman. Yang terakhir kenapa kok disebut konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya betul, ini nyambung karena pelajaran di pelajaran olahraga. Betul Bu. Terima kasih buat ini sudah dijawab. Betul. Nah kenapa ini bukan hukuman? Karena sesuai. Kalau olahraga kan dalam bentuk fisik. Ya justru kalau nanti dihukum mencatat 100 kali olahraga disuruh mencatat, itu hukuman, bukan konsekuensi. Nah seperti itu Bu. Lanjut monggo Pak. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali
masalah belajar, untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Lanjut, Pak. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi hanya untuk belajar dari kesalahan. Oh, kalau saya berbuat salah, kita harus bagaimana? Jangan terus dihukum, ya. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi tawaran kepada anak tersebut, jadi bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, ini saat ini evaluasi dari Alfikon. Nah, kata-katanya seperti ini. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi anak itu kalau kita beri penghargaan itu, kita berasumsi bahwa anak tersebut itu tidak mampu. Ayo kerjakan ini, nanti kasih hadiah. Berarti berasumsi bahwa anak tersebut itu tidak mampu mengerjakan soal matematika yang ada di papan tulis tersebut. Itu yang kenapa yang kalau disebut penghargaan itu tidak diperbolehkan. Lanjut lagi. Sekarang kita akan membahas yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, seperti ini ya Bu, tetapi saya ringkas saja. Kalau keyakinan kelas itu disepakati dari guru dengan murid. Jadi dua arah. Sedangkan peraturan itu hanya satu arah yang dibuat oleh guru yang harus dilaksanakan. Kebanyakan Bapak Ibu guru pasti seperti itu. Ini peraturan kelas. Kalau anak-anak dipatuhi, nah itu kita rubah menjadi yang namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kita sepakati. Contoh saja, misalkan peraturan dilarang rame, itu sebuah peraturan Bapak Ibu, ya. Tapi kita ganti menjadi kalimat yang lebih positif. Dilarang rame bisa diganti dengan berbicara dilarang rame, atau itu dia diperbolehkan diganti menjadi kalimat yang lebih positif. Contohnya diam itu lebih baik, ya. Jangan mencontek, dilarang mencontek diganti menjadi kalimat positif, yaitu mengerjakan sendiri itu lebih baik. Nah, jadi kata-kata dilarang itu jangan digunakan lagi untuk di kelas, ya. Lanjut lagi. Nah ini Bu, yang pertama adalah peraturan kelas. Kata-katanya seperti tadi, dilarang, jangan, dilarang. Nah kita ganti menjadi keyakinan kelas. Diganti mungkin kalau jangan rame, diam itu indah, mengerjakan sendiri, jangan menyontek. Nah, kalau jangan menyontek itu tidak diperbolehkan, ya. Diganti menjadi kalimat yang positif atau keyakinan kelas. Kalau sudah terjadi keyakinan kelas, nanti akan menjadikan anak itu menjadi lingkungan yang positif di dalam kelas. Kalau sudah menjadi lingkungan positif di dalam kelas, nanti akan menjadi budaya positif. Budaya positif itu adalah menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, enak Bu, kita tidak usah bingung lagi. Anak-anak sudah terbiasa menjadi anak-anak yang disiplin positif. Lanjut mohon Pak, ini Pak. Yang keempat
kebutuhan dasar manusia dari dunia berkualitas. Apa maksudnya? Kita bahas bersama 5 kebutuhan manusia, Bu. Yang pertama pastinya kebutuhan untuk bertahan hidup, bertahan hidup banyak sekali ya. Itu nanti dijabarkan banyak sekali. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima. Ini yang kebutuhan dasar manusia yang pasti kita harus dapatkan. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Dan kelima-limanya itu harus kita dapatkan. Kalau salah satu aja kita dapatkan semuanya, tapi nomor 2 tidak ada, kita tidak diterima, kita tidak punya teman, juga pasti hidupnya masih kekurangan. 1, 2, 4, 5 tidak punya kebebasan seperti contoh sekarang di Palestina, hidup bisa, diterima bisa, tapi tidak punya kebebasan. Ya masih dijajah, juga tidak pas, masih kurang, harus kelima-limanya. Monggo berarti. Sekarang kita membahas tentang 5 posisi kontrol. Ini Bu, 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman buat murid-muridnya. Dan yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer yang kedepannya sedikit demi sedikit, ayo kita bersama-sama bisa menjadi manajer buat murid-murid kita. Nah, di sini ada sebuah video, monggo Mbak Di, kita simak bersama-sama apa maksudnya yang pertama, kedua, ketiga, keempat, menghukum, membuat rasa bersalah, dan yang lainnya. Ini ada contohnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini contoh posisi penghukum, guru sebagai posisi penghukum. Ada anak yang terlambat, Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah ini Bu, Posisi penghukum pasti pernah kita merasakannya Bu ya. ada
Di zaman dulu kita sekolah, saya sendiri juga pernah itu. dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bawa tes saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap banyak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi Ibu ya. Itu tadi cuplikan dari 5 posisi kontrol. Kita akan mencoba untuk melaksanakan yaitu tentang sebagai manajer. Jadi sebagai manajer itu kita mencarikan solusi juga biar anak itu mengungkapkan kesalahannya sendiri. Setelah dia berani mengungkapkan, anak tersebut juga kita berpikir untuk menemukan solusinya. Jadi jangan dihukum, jangan sebagai teman, ya diperbolehkan, tapi yang lebih pas yaitu sebagai manajer ya. Jadi kita harus menemukan solusi dari permasalahan si Naren tersebut. Nah ini Bu, ini ciri-cirinya Bu. Nah dari manajer, menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk berbagai masalah, menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Terus solusi, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, biar anaknya sendiri juga yang menemukan solusi. Karena yang mempunyai masalah anak tersebut pastinya, dan anak tersebut yang mempunyai solusinya. Kita hanya memfasilitasi aja, mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Itulah sebagai 5 posisi kontrol sebagai manajer. Monggo lanjut Pak. Nah ini pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pembuat orang bersalah. Nah,
penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum ya. Ayo lakukan demi ibu dan bapak. Itu sebagai posisi kontrol. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai posisi kontrol manager. Kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Kita lanjut di segitiga restitusi. Ini adalah cara untuk menyelesaikan sebuah kasus di sekolah. Ya, kemarin saya juga sudah mempraktekkannya ya kepada anak Rehan yang dia melakukan sebuah kasus, dan juga si Reni dan Ellen yang bertengkar gara-gara berebut bola, dan saya sudah memprakteknya dengan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan validasi tindakan yang salah. Ini berputar seperti ini Bu ya. Yang pertama menanyakan keyakinan, stabilkan identitas, yang terakhir validasi tindakan yang salah. Nah ini yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi anak-anak. Nah seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang selanjutnya, Bapak Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi waktu ada anak yang bertengkar, itu jangan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita mencari solusinya, Bapak Ibu. Ya, Pak sing salah kae, pasti itu-ituran. Nah, kita tidak usah menyalahkan, tapi menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Jadi kalau anaknya bertengkar, kita harus mencarikan solusi, jangan menyalahkan dari salah satu pihak. Karena siapa yang salah, siapa benar, semuanya mempunyai alasan kenapa melakukan hal tersebut. Validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Itu pada dasarnya setiap tindakan adalah memenuhi basic need ya. Apakah itu power, freedom, love, healing, fun, atau survival. Ini tadi 5 kebutuhan manusia ya. Nah, mencakup itu. Lanjut Pak. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh perkataannya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih anak? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu ditanyakan kepada anak agar anak paham apa kesalahannya dan bisa memikirkan solusinya sendiri. Kita hanya memfasilitasi seperti itu. Lanjut Pak. Segitiga restitusi. Ini ada contoh video lagi Bapak Ibu. Oke, kita saksikan.
dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang. Segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak sebagai gagalan, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu
bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teknik kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi,
Diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, Bapak Ibu, demikian video dari contoh video segitiga restitusi, cara menghadapi sebuah kasus segitiga restitusi. Nah itu, ini Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan sedikit demi sedikit mari kita praktekkan ke sekolah kita agar sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Aplaus buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo petugas. Apa ini sebelumnya? Ayo, bangun berdoa. Mas, ada tindak. Bapak Ibu, acara alhamdulillah berjalan dengan lancar. Monggo kita semuanya berdoa. Semoga semuanya diberi kesehatan, diberikan